Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Alfafiani dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Ahmad Hafid selaku Ketua Panwascam Kecamatan Lembean. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Hafid mengenai Pilkada 2024. Nah, Bapak Hafid boleh share dulu ke kamera? Ya, siap. Nah, baik saja, kita langsung saja ya teman-teman. Pada pembahasan yang pertama itu saya ingin menanyakan Bapak terkait dengan bagaimana sih pilkada itu? Bagaimana? Ya. Ya, Dan juga apa saja yang dipilih? Siap. Dari Mbak Tia nih, dari IAIN Ponorogo. Ya, terima kasih sudah melakukan istilahnya wawancara wawancara terhadap mekanisme bagaimana kita selaku yang ada di kecamatan itu bertugas dalam hal pengawasan, yakni di Kecamatan Lembean saya selaku ketua di Panwascam Lembean itu mengawasi terhadap pemilihan serentak kepala daerah, yakni bupati dan wakil bupati serta dengan gubernur dan wakil gubernur yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 27 tepatnya hari Rabu bulan November 2024 gitu. Ya, cukup. Oke, jadi untuk pilkada itu sendiri nanti pemilihannya itu ada dua, yakni untuk memilih bupati dan juga wakil bupati, gubernur dan juga wakil gubernur. Oke, lanjut saja kepada pertanyaan yang kedua Bapak, mengenai apa saja sih yang menjadi tantangan Bawaslu sendiri yang dihadapi di Kecamatan Lembean? Kalau dalam peran pengawasan kita atau tugas fungsi pengawasan kita, tentunya tantangan itu banyak sekali, mulai dari satu di pengawasan pemilih itu kita pasti selalu mengawasi dalam semua tahapan yang bagaimana KPU itu menjalankan tahapannya. Kita kan mengawasi dalam tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU. Itu di Lembean itu yang ditantangan yang pertama adalah juga jual pilih. Jual pilih itu ketika sukses pemilihan adalah opsinya atau istilahnya tupoksi ya, pokoknya itu kan pemilih. Jika pemilih itu sudah tercover dari mulai pemilih pemula, pemilih yang sudah aktif, itu sudah data semua, selalu kita mengawasi sukses, itu pastinya akan berjalan dengan lancar. Dan itu pasti kalau jual pilih itu terkendala akan menjadi objek pertama sengketa pemilih. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di Kecamatan Lembean ini ada tantangan juga bagi saya, khususnya di Lembean. Karena apa? Di sini juga ada calon atau wakil calon daripada bupati dan wakil bupati. Tepatnya adalah wakil bupati. Itu pasti menjadikan suatu asumsinya yang bagaimana potensi pelanggaran itu pastinya lebih kita antisipasi bagi saya. Pasti ada. Dekatnya ini sumbu niki semakin berkolaborasinya, apalagi ditambah dengan adanya calon yang ada di Kecamatan Lembean. Itu pasti berdampak sekali dengan berjalannya atau regulasinya pemilihan daerah tersebut. Begitu. Jadi jiwa pemilih itu juga merupakan bisa menjadi tantangan oleh Bawaslu sendiri. Jadi jiwa pemilih itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, yang kedua tadi bahwasannya di Kecamatan Lembean sendiri itu juga ada yang sebagai calon wakil bupati. Jadi maka dari itu peran sebagai Bawaslu itu juga harus benar-benar diperhatikan karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika sampai lalai seperti itu. Terus ada lagi tantangan yang ada di Lembean itu pasti terkait dengan netralitas. Ya, kalau di pelanggaran itu di fungsi pengawasan kita adalah fungsi mengawasi terhadap netralitas ASN dan TNI Polri.
Semua yang tidak boleh berkecimpung itu pasti jadi opsi atau objek pengawasan kita. Itu tantangan juga berat. Apakah ada? Ya selama ini belum ada laporan dari masyarakat dan kita pun juga belum menemukan terkait adanya ASN ataupun pihak-pihak yang dilarang untuk mengikuti atau berpihak kepada salah satu paslon dalam arti berkampanye. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Yang ketiga ini mengenai peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini apakah dibutuhkan dalam proses pengawasan Pilkada 2024 dan juga apa harapan jenengan untuk masyarakat itu agar berpartisipasi secara penuh di Pilkada 2024? Oke, baik. Sangat menarik ya. Untuk partisipasi masyarakat itu juga tertuang dalam undang-undang bahwasanya partisipasi masyarakat dalam suksesi dalam pilkada itu sangat dibutuhkan. Terkait kita itu adanya partisipasi masyarakat kepada apa? Kepada pemilih pemula, kepada ke segmen perempuan, kepada semua berkalangan atau semua dalam komponen ataupun dalam tahap pemilih yang mana itu sudah mempunyai jiwa pilih dan partisipasi dalam suksesi pilkada itu pasti sangat dibutuhkan. Karena apa? Peran pengawasan atau saya pun ada di kecamatan itu hanya terbilang sangat minim sekali personel. Kita di kecamatan cuma 3. Terus kita lagi ada di desa, di 10 desa Lambian itu ada 10 desa dan 1 kelurahan. Itu masing-masing desa mempunyai 1 pengawas, namanya PKD. Dan juga sudah terbentuk saat ini di pengawas TPS, berjumlah 64 TPS di kecamatan Lambian. Dan itu apa? Setiap TPS itu mempunyai 1 pengawas. Artinya apa? Partisipasi masyarakat dalam mengawal berjalannya pilkada ini harus sangat-sangat dibutuhkan peran-peran masyarakat. Untuk apa? Yang sudah menjadi pilihan masyarakat, monggo ini kita kawal. Monggo kita kawal sampai apa? Yang sudah ditentukan oleh masyarakat itu betul-betul terkawal sampai dengan akhir. Jadi apa? Ini betul-betul kita butuhkan peran dan juga partisipasi masyarakat, dalam arti juga kita butuhkan dalam suksesi pilkada di Kecamatan Lambian khususnya. Jadi mulai dari pemilih pemula, terus segmen perempuan dan juga beberapa lapisan lainnya itu juga sangat diperlukan ya Pak? Sangat diperlukan sekali. Dan juga berarti pembentukan PKD dan juga pembentukan PTPS itu merupakan salah satu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Kembali lagi begini, pemilu ini kan milik kita, bukan miliknya penyelenggara. Jadi kita miliki dalam arti dalam segmen pilkada ini yang sudah mencalonkan itu adalah calon-calon yang akan kita pilih. Masyarakat itu perlu memilih apa yang sudah menjadi pilihannya. Dan yang kedua, perlu kita kawal apa yang sudah menjadi pilihannya. Itu tugas dan fungsi kita. Bahwasanya masyarakat itu memiliki pemilu ini bukan hanya milik negara tapi milik masyarakat, seluruh masyarakat yang sudah mempunyai jiwa pilih dan menentukan apa yang menjadi pilihannya. Untuk harapan panjenengan Pak terhadap masyarakat untuk suksesnya pemilu itu gimana? Harapan saya tentunya masyarakat itu bisa berperan aktif dalam pilkada ini, bukan cuma sebagai pemilih, bukan cuma sebagai datang ke TPS saja, bukan cuma datang menyalurkan pilihannya saja, tetapi masyarakat itu juga berperan dalam proses menjaga suara dan mengawal hasil. Pemilih itu bisa menjaga prosesnya dan bisa mengawal hasilnya. Itu yang sangat kami butuhkan. Karena peran kita di sini juga terbatasi dengan keanggotaan. Kalau tidak ada peran masyarakat, ya kita bisa. Tapi sempurnanya itu adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat. Jadi peran masyarakat dalam Pilkada 2024 itu sangatlah penting bagi kami penyelenggara pengawas seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pak, ini mengenai
pelaksanaan tugas dan juga fungsi dari Bawaslu sendiri di kecamatan. Apakah sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan dan juga yang akan dilakukan Pak? Oh iya, terima kasih. Untuk sebagai tugas fungsi kita di Panwascam itu memang sudah banyak sekali melakukan tugas pengawasan mulai dari daftar pemilih, daftar pemilih awal sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih, sampai dengan ini tahapannya kampanye, dan juga sebentar lagi kita akan menjalankan pungut hitung pada tanggal 27 November nanti. Itu hal-hal itu akan selalu menjadi tugas dan fungsi kita yang ada di kecamatan, yang mana itu nanti menjadi tanggung jawab kami yang ada di pengawas, khususnya mengawasi seluruh tahapan bagaimana nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tentunya yang diharapkan itu bisa berjalan dengan aman tanpa adanya kendala. Oke, ini sedikit ngobrol ya tentang money politik. Nah, itu menurut Bapak itu seperti apa nih money politik yang terjadi di Indonesia, bahkan atau terkhusus di Lembian tersendiri, dan apa tanggapan panjenengan dan juga harapan untuk masyarakat seperti itu? Jadi money politik itu kan bagi masyarakat terkadang ini dianggap hal yang wajar, hal yang sudah ada susahnya itu. Jadi ketika sudah ada itu cerna ataupun asumsi masyarakat itu juga siapa yang memberi akan kami pilih, kan begitu. Dan di pemilihan ini sebetulnya bukan begitu keasliannya atau keabsahan. Apa gunanya visi misi yang banyak ketika visi misi yang tidak baik pun kalah dengan uang, kan begitu. Jadi harapan saya untuk pemilihan khususnya nanti pun di 2029 nanti kalaupun ada pilihan legislatif lagi, itu harapan saya masyarakat itu juga bisa mulai menilai ini siapa calon, ini siapa yang maju. Jadi masyarakat itu bisa menentukan pilihan terbaik buat kita sebagai anak negeri atau sebagai tokoh nanti yang menokohi semua masyarakat di kecamatan khususnya atau kabupaten khususnya ataupun di kursi dewan umpamanya kan gitu. Harapan saya masyarakat itu bisa menilai dari jejak, bisa menilai dari mungkin gaya pendidikan ataupun apa. Jadi pemimpin ini bisa mengayomi, bisa menuntun, dan bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya inilah pimpinan atau inilah ayah yang bisa melindungi anak-anaknya atau masyarakat. Begitu yang kami harapkan. Jadi money politik ini memang menjadi hambatan besar, menjadi kasus besar yang mana terjadi dalam semua apa gitu. Bukan hanya pilihan daerah saja, bukan hanya pileg saja, bukan hanya pilkades saja. Itu kan semua unsur itu membutuhkan uang. Jadi karena itu legitimasi orang yang pengen atau benar orang-orang yang fungsi itu terkadang tidak ditempatkan dalam fungsinya karena uang. Betul? Dan harapan saya begitu. Jadi masyarakat itu tahu, ini yang pintar, ini yang bisa melakukan, yang bisa membimbing, itu benar-benar itu begitu. Itu harapan. Jadi harapan panjenengan itu untuk masyarakat itu agar masyarakat itu sadar mana toh pemimpin yang baik, mana toh pemimpin yang visi misinya itu baik untuk membangun negeri, untuk meningkatkan mulai dari pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Bukan hanya dilihat dari uang gitu saja, Pak. Bukan hanya dilihat dari uangnya ataupun suara itu bisa dibeli dengan uang. Ini begitu. Itu kan kita menafikan apa yang di pilihan kita, umpamanya ada uang yang beredar kita, tapi kita tidak suka dengan orang itu, kan harus bagaimana kan gitu juga. Kalau suara itu bisa dibeli dengan uang umpamanya. Dan ini Pak, yang selanjutnya itu apa harapan Anda itu mengenai penyelenggaraan pilkada?
Harapan penyelenggaraan pilkada ya pastinya dari penyelenggaraan ini lebih apa ya? Penyelenggaraan di tingkat KPU-nya atau di tingkat Bawaslu-nya atau tingkat Bawaslu-nya. Harapan saya dari peran pengawasan itu bukan cuma kita itu bertugas bertanggung jawab atas semua fungsi tugasnya. Harapan saya itu cuma jika semua penyelenggara itu bertugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya, sesuai dengan apa yang sudah diaturkan, sesuai dengan regulasinya, insya Allah ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau duduknya itu cuma ada apanya, ada maunya, ada begitunya, ya ini terkendala lagi dalam hal kita sebagai pengawas di seluruh tahapan. Mulai dari pengawasan lapangannya, mulai dari administratifnya, itu harus benar-benar kita kerjakan dan berproses kita harus laporkan. Salah satu kewajiban pengawas adalah melaporkan apa yang sudah menjadi pengawasannya kepada satu tingkat atasnya. Gitu. Entah itu ada temuan atau tidak, sebagai fungsi dari para pengawas itu adalah mengawasi dalam seluruh hal. Gitu. Jadi harapan dari Bapak Ketua tadi kepada pengawas-pengawas yang lainnya itu untuk memahami dan juga menjalankan tugas dan juga fungsinya gitu Pak, sesuai dengan yang sudah disosialisasikan, sesuai dengan yang sudah diberitahu, dan juga tak lupa memberikan laporan atas apa yang menjadi pengawasannya seperti itu. Terus ini yang terakhir Pak, mengenai motivasi dan juga peran kepada para anak muda di Indonesia, terkhusus di Lembean, dalam berpartisipasi di Pilkada 2024. Ya, kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kepada anak muda dalam peran ingin berperan kepada pengawas, ini kan gitu ya. Ya, muda secara keseluruhan saja. Secara keseluruhan dalam pilkada ini. Iya. Dalam pilkada ini. Nah, anak muda adalah jenjang akses yang sangat bagus kalau sekarang. Jadi anak muda adalah tonggak daripada apa yang menjadi anak muda adalah bagaimana nanti menjadikan kedepannya itu lebih baik atau buruknya itu adalah anak muda. Jadi langkahnya itu lebih besar atau lebih panjang. Dan anak muda sekarang bisa menentukan bagaimana itu baik dan buruknya. Kadang-kadang begitu. Jadi untuk anak muda, saya kembalikan lagi bagaimana anak muda dalam pemilihan ini gitu. Harus pandai-pandai. Sekarang sudah lebih canggih ya, lebih canggih anak kita itu. Bisa mengakses dari mana saja, bahkan lewat media atau apa saja. Itu harus lebih pintar-pintar mengkonsumsi dan mengkonsumsi itu mana baik mana buruk, yang jelas Andalah nanti akan menentukan. Oke? Ya Pak? Sudah. Jadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Hafid tadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam Pilkada 2024 ini tentu saja yang berperan dalam Pilkada ini tidak hanya dari Bawaslu saja, tidak hanya dari yang menjadi penyelenggara saja, tetapi juga diperlukan partisipasi masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari pemilih pemula, segmen perempuan, orang tua maupun anak muda dalam menyukseskan Pilkada 2024. Nah, seluruh masyarakat itu juga berperan dalam pengawasan pemilu agar mencapai sebuah kesuksesan, dan juga pemilihan itu juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat seperti itu. Baik, cukup sekian ya Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya mau jargon ya Pak ya, yang jargonnya Bawaslu. Ini jenengan apa pula yang milih? Sama-sama aja. Ayo 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.